fasilitas sudah ada itu Saya lihat di sebenarnya. Jogja ya, seniman mudanya banyak dan dia rata-rata SMSR ya kan. Jadi yang tadinya minat seninya kurang, begitu masuk SMSR digembleng ya kan, diarahin malah jadi. Berjuang itu tidak butuh sempurna. Perjuangan itu cercaan, itu hantaman-hantaman. Kalau kita masih kalau ketemu di seniman ya menjadi pejuang. Hantaman, hinaan-hinaan. Kadang-kadang hinaan itu punya nilai lebih ketimbang pujian. Pujian itu seperti gula. Nah, yang kita makan tuh akhirnya punya penyakit gula, penyakit diabetes, penyakit segala macam kalau kita sering pujian. Kalau kita makan enak-enak kan begitu, masuk restoran, spa saji, ujung-ujungnya kita penyakit diabetes, ya kolesterol, ya. Dan buat saya, nah itu pujian itu batu sandungan dan hantaman itu yang kita perlukan hari ini. Bagaimana kita menjadi tangguh karena cacian-cacian itu. Karena saya bilang ke beberapa teman kapan lagi kita kerja sini itu ada diskusi yang tajam, saling menghajar, saling agar bertumbuh gagasan-gagasan, spirit kesenian ini menjadi ada. Karya itu akhirnya menjadi milik publik, ya, menjadi bisa diapresiasi oleh publik. Tapi ada ya satu yang membuat saya agak sedikit ini kan, karena kadang-kadang hadirnya karya itu momen gitu loh, pada saat tertentu. Nah, kita bisa lihat kan, saya nggak pernah ke Eropa, nggak pernah ke mana gitu loh, yang melihat karya-karya maestro itu ada di taman-taman kota gitu. Nah, kita justru karya-karya maestro ada di ketinggian berapa, bisa disangka. Yang masyarakat umum nggak tahu juga jadi. Tidak interaktif gitu loh, tidak gitu. Ini apa yang masalahnya gitu? Apakah terlalu eksklusif karya itu, ataukah kita memang tidak ingin mendekatkan karya itu ke masyarakat, ke publik? Iya. Hanya cukup ditonton saja, bukan dinikmati gitu. Tapi apakah gini juga ya? Kayaknya dilema juga, masalah kita nilai masyarakat publik harus bisa bersentuhan langsung dengan seni misalnya. Tapi kan konteks karya seni, contoh lukisan kan itu hanya bisa diapresiasi dengan nominal ya, oleh orang yang secara finansial punya lah ya kan. Dan itu juga salah satu tujuan si perupa juga lah ya, dengan angka itu tersebut. Artinya apakah sebuah lukisan dari sang maestro bisa dimiliki oleh masyarakat umum yang ekonominya menengah ke bawah gitu kan? Nah, kalau memang nggak bisa, berarti cara menikmati seni itu bagi kalangan menengah umum hanya bisa takjub tanpa bisa memiliki, itu kan artinya kan. Sementara untuk bisa memiliki karya seni dari sang maestro itu udah terpagari oleh nominal-nominal itu kan, karena nama besar sang maestro. Nah, ini menurut saya juga dilematis juga nih kan, artinya masyarakat kita berharap bisa menikmati karya seni, tapi untuk memilikinya dipagari oleh nominal-nominal yang cukup high class lah ya kan. Makanya nggak salah juga kalau sebuah lukisan ditaruh, dipajang atau dipamerkan di hotel bintang 5. Akhirnya masyarakat umum nggak bisa mengakses ke situ kan. Satu, mau melangkah ke bintang 5 itu masyarakat umum dengan pakaiannya ya kan, yang nggak keterbatasan ekonomi, artinya nggak punya kepercayaan diri secara masyarakat umum. Nah, ini kalau menurut saya sih harus ada solusi ya, antara si pelaku seni sama juga ya pemangku kebijakan salah satunya. Jadi
mungkin karya seninya nggak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Artinya gini, bisa nggak sih para seniman menciptakan sebuah karya seni yang fungsional? Artinya karya seni artistik tapi bisa dinikmati terus dirasakan kemanfaatannya Iya. secara umum. Misalnya bikin tong sampah yang estetik Iya. di taman-taman kota gratis kan. Sementara ini kan tujuan pelaku seni itu ya nggak bisa kita pungkiri sih ya, kita balik lagi ke nominal ya kan, pasti tujuannya nominal ya, tapi kesadaran untuk kebermanfaatan barang atau produk seninya si seniman ini kayaknya masih kurang deh. Kayak saya lihat kayaknya belum ada seniman yang menghasilkan produk yang kebermanfaatan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat umum di jalan, di trotoar atau di mana. Mungkin bikin kursi taman yang estetik secara gaya seni itu kan. Sementara ini kan kayaknya porsi itu nggak diambil dan nggak dilirik oleh pelaku seni kayaknya ya. Tapi itu mungkin karena kesenjangan rasa seni itu yang terlalu jauh kali ya. Mungkin ya. Ya, jadi masyarakat umum juga banyak yang agak awam ya. Nah, itu dia. Ya, seni itu kan menjadi eksklusif pada saat ini kan ada tahapan-tahapan ya. Seni menjadi eksklusif di saat itu menjadi ruang eksklusif. Ya, tadi ngomongin ya susah dinikmati oleh banyak orang ya pastinya gitu. Tapi namanya ada karya-karya yang ya bukan dua dimensi tapi tiga dimensi kan sebetulnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat umum sebetulnya ya. Tadi fungsional, memang tidak semua orang membuat karya yang fungsional karena sistemnya gagasan untuk membuat karya itu sebebas-bebas saja gitu. Hanya memang itu kan biasanya by project. Nah project itu, kita kan pemerintah kita tidak membeli gagasan ataupun perusahaan-perusahaan itu tidak membeli gagasan, belinya produk. Iya. Iya. Justru gagasan lahir dari masyarakat sendiri sebenarnya. Nah justru kita tuh gagasan itu mandul pada saat keterkaitan dengan beberapa anggarannya. Ya. Itulah kebutuhan anggaran sekian sehingga memang tidak mampu untuk menjadi milik publik. Nah makanya saya bilang negara belum hadir dalam konteks melihat karya itu ada sebuah media edukasi, kan belum sampai saat itu. Iya. Nah, karya seni itu masih sebatas pada ya sudah karya ini ada di sini gitu loh, jadi miliknya si A, si B, si C gitu loh. Tapi juga tidak menjadi rujukan untuk menjadi bahan diskusi buat anak-anak muda, menjadi bahan yang segala macam gitu. Kayaknya peluang tuh bagi para seniman mungkin yang sekarang bisa dinikmati secara umum masyarakat, kayak tugu di suatu kota yang kemarin kan populer tuh tugu apa komodo tuh ya, yang realistis itu bisa dinikmati, bisa berfoto, swafoto gitu. Tapi kan tugu itu fungsinya cuman penanda bahwa ini di kota ini gitu. Tapi yang benar-benar berdampak seperti fungsi itu kan kayak bangku taman, terus tong sampah di jalan atau mungkin marka jalan yang bisa dijadikan objek seni itu kan, kayaknya sesuatu yang belum ada kayaknya di seni Indonesia. Di Jakarta mungkin, di Jogja juga kayak, nggak tahu deh kalau di Jogja ya kan, tapi di Jakarta kayaknya selalu produk-produk jalan tuh kayak udah industrialis semua kan, yang ada beli di toko-toko. Nah kalau seniman bisa terjun nih kan di lampu-lampu taman, dikasih apa oleh tukang patung atau apa, kayaknya itu kan langsung berdampak sama masyarakat. Akhirnya masyarakat juga terbiasa oleh hal-hal seni itu kan. Misalnya tong sampah, kita bikin tong sampah yang berbentuk binatang atau apa yang realis atau bagaimana kan, fungsinya sebagai buang sampah. Jadi orang mau buang sampah itu bisa bersentuhan sama patung ini kan, ada ketertarikan. Anak kecil mungkin bisa buang sampah di mulut kodok misalnya kan. Jadi kayaknya edukasi sejak dini itu kayaknya memang bagus lah kayaknya, ide-ide seperti itu kan.
Iya. Tapi dulu Bang, saya sempat memperhatikan yang di Jakarta tuh ada halte yang warnanya coklat sama hijau. Itu kan memang apa ya, makanan saya seperti kayak kue talam gitu loh. Dan ada jembatan-jembatan yang pagarnya ada motif Betawi itu. Nah, cuman sekarang udah ngilang nih, udah jarang dibuat yang baru lagi gitu ya. Halte-halte udah berubah nih, desainnya udah nggak seperti rumah Betawi lagi. Iya, karena ini beda pemimpin, beda gaya, kan gitu ya. Karena kita memang tidak punya blueprint tentang membangun sebuah kota. Pertama, yang kedua, kecirian satu daerah itu juga penting untuk ruang publik ya. Tapi itu ya, rasanya memang kadang-kadang mandulnya itu putusnya adalah pada saat kebijakan. Siapa yang membangun kebijakan itu. Nah, kita ingin membuat satu identitas dalam satu wilayah, dalam satu kota gitu loh. Di banyak hal yang dibuat identitas pada dasarnya, baik fungsi maupun sebagai ruang ruang artistiknya gitu loh. Nah, itu yang karena kadang-kadang membuat seperti itu tidak melibatkan si seniman. Yang penting bikin, ini gayanya ini, tidak ada riset sih pada dasarnya. Risetnya tidak begitu dalam, kalaupun ada mungkin ya. Karena saya lihat karena tidak ada riset yang mendalam, sehingga itu nggak bisa dipertanggungjawabkan secara narasi. Nah, ini kita butuh narasi yang begitu panjang sebenarnya untuk menyampaikan ke publik bahwa apa sih fungsi ini, apa sih kenapa sih harus ada ini, gitu. Nah, kita kadang-kadang kurang. Iya betul. Akhirnya di Jakarta sendiri bisa dibilang mana rumah kebaya yang ada di Jakarta kan? Hampir sekarang semua gedung ibaratnya beton kan, nggak ada Jakartanya. Jadi identitas daerahnya aja udah nggak ada di daerah tersebut. Bagaimana kita mau banggakan kan serius? Iya, apalagi sekarang kan gini, Jakarta mau menjadi kota global. Nah, apa sih yang menjadi rujukan kota global? Kita juga harus tahu masyarakatnya seperti apa gitu, rujukan kota global itu. Karena menjadi sebuah ibu kota yang nanti walaupun nanti mau jadi IKN apa segala macam, kita nggak tahu bahwa Jakarta menjadi kota global. Nah, itu yang juga masih tanda tanya besar. Di Indonesia bisa saya lihat sih orang-orang yang daerahnya punya ciri khas kedaerahan kayak Bali, ya kan, dengan kebijakan pemerintahnya yang nggak boleh bikin gedung pencakar langit terlalu tinggi ya kan, karena tatanan adat sekitar. Terus Lampung tuh, Lampung tuh setiap bangunan tuh wajib ada ornamen Lampungnya. Mau toko mau rumah wajib itu. Saya lihat di Lampung tuh jadi punya ciri bahwa kita foto di sini, oh ini mah di Lampung nih gitu kan. Tapi kalau kita di Jakarta tuh hampir sama kayak kota-kota besar lainnya aja kan, beton. Jadi nggak punya ciri. Sedikit lah kayaknya daerah yang menonjolkan ciri itu, kayak salah satunya Lampung, Bali, mungkin Jogja juga sekarang udah padat juga lah ya, udah mau masuk industrialis juga. Solo lah yang keratonnya masih kenceng ya kan. Jadi kalau di wilayah-wilayah yang tradisinya kuat memang ada menonjolnya. Tapi wilayah-wilayah yang tidak memiliki tidak terlalu kuat secara tradisi, itu yang jadi masalah. Karena masyarakat lokalnya juga atau pemerintah lokalnya lebih orientasi ke bagaimana membangun kota, bukan membangun identitas.